Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi eksekutif. Berikut adalah data diri saya. Latar belakang sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi manajemen atau organisasi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh eksekutif perusahaan baru saja berkembang. Permulaan yang terlambat ini disebabkan oleh kegiatan eksekutif yang tidak terstruktur baik dan para spesialis informasi lebih sukar memahami pemecahan keputusan di tingkat eksekutif daripada di tingkat manajemen yang lebih bawah. Definisi sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi manajer pada tingkat perencanaan strategis. Disebut juga sistem pendukung eksekutif. Merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah dan menganalisa peluang. Karakteristik sistem informasi eksekutif. Yang pertama, dapat digunakan untuk meringkas dan memperoleh detail data. 2. Menyediakan analisis kecenderungan atau trend analis. 3. Pelaporan perkecualian dan drill down. 4. Dapat digunakan untuk mengakses dan memadukan data internal dan eksternal. 5. Mudah digunakan dan terkadang tidak perlu atau hanya perlu sedikit pelatihan untuk menggunakannya. Tipe-tipe keputusan. A. Keputusan terprogram atau terstruktur. 1. Dibuat menurut kebiasaan, aturan, prosedur tertulis maupun tidak. 2. Bersifat rutin, berulang-ulang. B. Keputusan tak terprogram atau tidak terstruktur. 1. Mengenai masalah khusus, khas, tidak biasa. 2. Kebijakan yang ada belum menjawab. 3. Pengalokasian sumber daya. Teknik keputusan terprogram. Teknik keputusan terprogram terbagi atas 2, yaitu teknik keputusan terprogram. 1. Kebiasaan. 2. Mengikuti prosedur baku. 3. Saluran informasi disusun dengan baik. Teknik keputusan terprogram modern menggunakan teknik operation research, formula matematika, dan simulasi komputer. 2. Berdasarkan pengolahan data berbantu komputer. Teknik keputusan tak terprogram. Teknik keputusan tak terprogram tradisional. 1. Kebijakan intuisi berdasarkan kreativitas. 2. Coba-coba. 3. Seleksi dan latihan para pelaksana. Teknik keputusan tak terprogram modern. 1. Teknik pemecahan masalah yang diterapkan pada latihan pembuatan keputusan, penyusunan program komputer empiris. Aliran informasi untuk eksekutif. 1. Informasi dari internal berasal dari setiap fungsi organisasi, contoh data pemasaran, produksi, SDM, keuangan, dan sebagainya. 2. Informasi dari eksternal berasal dari luar organisasi, contoh berita, informasi penting, pasar, peraturan pajak, dan sebagainya. Konsep dasar sistem informasi eksekutif. Konsep dasar CSIE terbagi dari atas 3 hal, yaitu 1. Faktor penentu keberhasilan atau critical success factor adalah hal-hal faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan segala jenis kegiatan organisasi. Faktor-faktor ini dalam setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan. 2. Management by exception atau MBA, perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual sehingga informasi dapat berlangsung dapat dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. 3. Modal mental. Peran utama EIS adalah membuat sari dari data dan informasi yang volumenya besar untuk meningkatkan kegunaan pengambilan sari dari ini disebut penempatan informasi atau information compression, di mana menghasilkan suatu gambaran atau modal mental dari operasi perusahaan. Proses pembuatan keputusan. A. Pemahaman dan perumusan masalah. 1. Identifikasi gejala yang muncul. 2. Cari penyebabnya atau masalah utama. 3. Cari bagian-bagian yang perlu dipecahkan. 4. Pergunakan analisis sebab akibat. B. Pengumpulan dan analisis data yang relevan. 1. Menentukan daya yang relevan. 2. Mengumpulkan data. 3. Mencari pola dari data yang terkumpul. C. Pengembangan alternatif.
1. Berdasarkan data disusun beberapa alternatif. Untuk setiap alternatif, susunan pro dan kontra, konsekuensi, resiko. 3. Semua alternatif harus fleksibel. D. Perencanaan dan pengendalian operasional. Dipusatkan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas yang spesifik. 2. Berpengaruh pada aktivitas yang sedang berlangsung. Contoh apa yang sebaiknya diproduksi saat ini. E. Manajemen pengendalian dan perencanaan taktis. Focus on effective utilization of resource. Dipusatkan pada pemanfaatan sumber daya efektif. More longer range planning horizon. Cakupan perencanaan cakupan lebih panjang. Contoh apa yang sebaiknya diproduksi tahun depan. F. Perencanaan strategis. Kebijakan dan goal jangka panjang untuk alokasi sumber daya. Contoh apa produksi baru yang harus ditawarkan. Berikut adalah proses pembuatan keputusan bagian 2. A. Evaluasi alternatif-alternatif. 1. Nilai efektivitas dari setiap alternatif. Tolak ukur realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Seberapa jauh pemecahan masalah. B. Pemilihan alternatif terbaik. 1. Berdasarkan alternatif terbaik dipilih atau dipilih kompromi dari beberapa alternatif. C. Implementasi keputusan. 1. Susunan rencana untuk menerapkan keputusan. 2. Disiapkan mekanisme laporan periodik. 3. Bila perlu bangun sistem peringatan dini. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil keputusan. Berikut adalah gambaran perusahaan tanpa sistem eksekutif. Sistem informasi eksekutif. Dan berikut adalah gambar perusahaan dengan sistem informasi eksekutif. Faktor-faktor penentu keberhasilan sistem informasi eksekutif. 1. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. 2. Sponsor operasi. 3. Staf jasa informasi yang sesuai. 4. Teknologi informasi yang sesuai. 5. Manajemen data. 6. Keterkaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. 7. Manajemen atas penolakan organisasi. 8. Manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Berikut ini adalah evolusi dari SIE dan NTIS. Dapat dilihat di sini dampaknya pada web semakin baik setiap saatnya. Berikut ini adalah tren sistem informasi eksekutif masa depan. Dengan makin meningkatnya SIE, kita dapat berharap melihat pengaruhnya dalam beberapa bentuk. 1. Penggunaan EIS di perusahaan besar akan menjadi umum. Terdapat kebutuhan akan peringkat lunak SIE khusus berharga murah. 3. Sistem informasi manajemen dan DSS masa depan akan tampak seperti sistem informasi eksekutif masa kini. 4. Eksekutif akan menjaga komputer dalam perspektif. Berikut adalah sumber-sumber data yang saya cari, yang saya dapatkan di internet. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.